Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dan memberkahi sisa umur kita dan senantiasa menerima amalan-amalan saleh yang telah kita lakukan padanya. Yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa pada kajian pekanan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawi, dan kita telah sampai pada hadis yang keempat pada pertemuan yang lalu. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, di sini saya ada buku. Nah, kita mau kasih hadiah lagi ya, melalui pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab maka berhak untuk mendapatkan buku ini. Siap ya? Ya. Pertanyaannya adalah, ya, sebutkan, siapa yang bisa sebutkan ya, rukun iman dan rukun Islam. Antum sudah? Ya sudah, tidak boleh lagi. Antum juga sudah. Nah, rukun iman dan rukun Islam. Hadis kedua. Ya, antum sini. Nah, maju sini supaya masuk di kamera kan? Ya. Ya, disebutkan. Rukun iman dulu. Ya. Bismillah. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang rukun Islam lagi. Selanjutnya rukun Islam. Yang pertama, syahadatain, ya, mengucapkan kalimat mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga,
menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Masyaallah. Nah, masa ke depan lagi. ya. Kalau mau dapat rezeki lagi, ya silakan Hafal hadis. seriusi belajarnya. Insyaallah ya kita akan bagi-bagi lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. 6. Ya, salah satu bentuk keseriusan kita belajar ya ada buku. Kalau ada buku insyaallah ya bisa lebih serius lagi belajar. Taib. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pekan yang lalu kita telah sampai pada hadis keempat dan kita sudah mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkannya. Hadis keempat ini jamaah sekalian, sebagaimana telah kita bahas, adalah hadis yang berbicara tentang iman kepada takdir. Di mana bunyi hadisnya kita ulangi secara singkat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, sedangkan Nabi SAW itu adalah seorang yang shadiqul masduq, jujur dan terpercaya. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian setelah fase 40 hari mani berubah menjadi alaqah. Alaqah ini segumpal darah. Misla dzalik, 40 hari lamanya juga. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian setelahnya berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, juga selama 40 hari lamanya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat ke dalam rahim ibu tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, menuliskan ajal rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syakiyun aw sa'idun, apakah dia itu akan celaka atau dia menjadi orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, ia berbuat dengan amalan-amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sejengkal saja, sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, namun telah didahului catatannya oleh kitab. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu kemudian dia berbuat dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, lalu kemudian ternyata dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian berbuat perbuatan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak tersisa jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta saja, sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, namun telah didahului catatannya oleh kitab. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhululha, lalu kemudian ia berbuat dengan perbuatan penghuni surga, maka kemudian dia masuk ke dalamnya. Ini bunyi hadisnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan kita telah membacakan beberapa faidah sampai faidah yang keempat ya. Maka kita akan masuk pada faidah selanjutnya, faidah 5, 6 dan seterusnya insyaallah taala. Nah, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Adanya malaikat yang diutus oleh Allah ke dalam rahim seorang wanita untuk meniupkan arwah bagi janinnya dan menuliskan baginya janin takdirnya. Nah, ini juga faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa ada malaikat yang diutus ke dalam rahim seorang ibu ketika janin masih berada di dalam rahim ibu tersebut. Dan ini bentuk daripada keimanan kita kepada hal gaib. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, beriman kepada malaikat sebagaimana telah kita tadi dengarkan, itu adalah salah satu daripada rukun iman. Ya. Malaikat itu tidak bisa kita lihat, yang ada adalah kita imani. Ya, dan kita telah jelaskan bahwa malaikat itu sangat banyak sekali, dan mereka itu masing-masing memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya mencatatkan takdir seorang manusia di dalam rahim ibunya dan meniupkan ruh. Kemudian ada malaikat pengantar wahyu, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Kemudian ada malaikat yang bertanya di alam kubur, yaitu siapa? Munkar dan Nakir. Ya, dan banyak sekali malaikat-malaikat. Ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak disebutkan oleh Allah namanya, tapi disebutkan misalnya tugasnya. Sebagaimana yang telah kita sempat jelaskan bahwa di langit ini penuh dengan malaikat. Tidak ada satupun jengkal di langit ini yang begitu luas kecuali ada di situ malaikat yang sujud dan rukuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini jamaah sekalian, kita beriman bahwa ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim seorang wanita yang hamil untuk meniupkan ruh dan menuliskan takdir bagi janin tersebut. Nah, silakan. Takdir seorang hamba yang dicatatkan di dalam rahim ada 4 macam. Yang pertama, rezeki, ajal, amal, dan keadaannya di akhirat nanti. Apakah bahagia atau celaka? Dan catatan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dituliskan sebelumnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, takdir seorang hamba jamaah sekalian yang dituliskan oleh malaikat di dalam rahim itu ada 4 macam. Rezekinya, kemudian ajalnya, amalnya, dan keadaannya. Apakah dia itu akan bahagia ataukah dia akan celaka. Jadi kita ini, rezeki kita itu sudah dituliskan oleh Allah SWT jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Tidak boleh ada seorang manusia dia takut akan rezekinya, karena sesungguhnya dia itu sudah ditetapkan baginya rezeki bahkan sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Dan selama seorang manusia itu masih hidup, maka dia pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia jamaah sekalian yang diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya penciptaan, ikan-ikan saja yang di laut itu semua yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang ada di dalam tanah yang melata itu semua yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu makhluk hidup yang melata, hewan melata. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun hewan melata yang hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan rezeki kepadanya. Kalau seandainya hewan-hewan kecil tersebut saja mendapatkan rezeki dari Allah, maka apatah lagi manusia ini. Makanya jamaah sekalian,
dulu di zaman Nabi SAW, di zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu takut untuk melahirkan anak. Kenapa? Karena takut tidak ada rezekinya. Maka mereka itu kalau sampai lahir, biasa mereka langsung bunuh, ya, dibunuh hidup-hidup, ya, karena takut kefakiran, kemiskinan. Ya, makanya Allah SWT menurunkan ayat, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan, kefakiran, takut tidak ada rezekinya. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Ya, tidak usah takut jamaah sekalian. Ya, takut akan kemiskinan, takut akan tidak ada rezeki. Bukankah kita juga ini semua ketika kita lahir, ya, kita juga tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah setelah kita dewasa, kita sudah besar, alhamdulillah ada pakaian yang kita pakai, ada baju yang disimpan di lemari lagi, ya, ada makanan yang kita makan, ada rumah lagi. Padahal kita datang ke dunia ini tidak memakai apa-apa, tidak bawa apa-apa, tapi Allah sudah menuliskan rezeki kita bahwa fulan allan ini sudah akan ada rezekinya ketika dia hidup. Maka tidak usah takut jamaah sekalian, rezeki itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali jamaah sekalian, apa yang ditakdirkan oleh Allah bahwa itu adalah rezeki kita, maka pasti kita akan mendapatkannya. Meskipun kita tidak berusaha, kalau memang itu sudah dituliskan oleh Allah, itu adalah rezeki kita, pasti kita akan mendapatkan. Ya, ini kan biasa kita terjadi, ya. Kita jalan-jalan ke sebuah tempat, tiba-tiba ada teman kita di situ makan, dipanggil, "Oh, sini Ki, mumpung ada makanan ini." Akhirnya ya makan, padahal kita tidak pernah berusaha. Ya. Tapi ketahuilah juga bahwa apa yang tidak pernah dituliskan oleh Allah SWT bagi kita itu adalah rezeki kita, maka pasti sekali-kali kita tidak akan mendapatkannya. Nah, ini juga biasa terjadi. Ya, kita sudah misalnya kerja siang dan malam, sudah dapat amplopnya misalnya, ya, masuk di kantong, ya, ternyata ketika pulang ke rumah jatuh di jalanan, ya, hilang amplopnya. Ya, berarti itu belum dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah telah tuliskan bagimu kamu dapat, pasti kamu akan dapat, tidak mungkin meleset. Dan apa yang tidak dituliskan bagimu kamu akan mendapatkannya, pasti sekali-kali kamu tidak akan mendapatkannya. Ya, ini juga masalah jodoh misalnya, sudah kita kejar-kejar, ya, siang dan malam kita berdoa kepada Allah, ya, sudah kita datangi lagi calon mertua ini, ya, tiba-tiba ya dia bilang, tadi saya mau lanjut sekolah, ya, tidak jadi lagi, ya. Tapi ada yang tidak pernah kita kejar, tiba-tiba dijodohkan jadi. Nah, berarti itu jodoh kita, itu rezeki kita, ya, seperti itu. Jadi ya ini rezeki ya seperti itulah, ya, dan ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir jamaah sekalian. Nah, kemudian ajal juga, ya, ajal juga ini sudah ya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah tahu kapan ajal kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskannya. Ajal ini sebuah kepastian. Seorang manusia selama dia hidup dia pasti akan mati. Ini sudah kepastian siapapun itu. Bahkan manusia terbaik Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Ya, maka ini jamaah sekalian, ajal juga sudah dituliskan. Dan ketahuilah ajal itu tidak akan pernah bisa ya maju sedetik pun, apatah lagi dia mundur sedetik pun. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ajal itu kalau datang tidak bisa dikasih mundur sedikit atau dikasih maju. Ya, mungkin ada orang mengatakan, "Oh, mumpul lagi lagi rajin sholat, datangkan saja ajal." Ya, tidak bisa. Selama itu belum waktunya, tidak akan datang ajalnya. Atau banyak mungkin orang yang sedang bermaksiat, dia bilang kalau datang ajalnya kasih mundur-mundur dulu supaya bisa tobat. Tidak bisa jamaah sekalian. Ya, jadi ajal itu sudah dituliskan, dia akan datang tepat pada waktunya.
Ya, malaikat maut tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya, maka dia pasti akan datang tepat pada waktunya. Ya. Ini juga sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita melihat ya di video-video itu ya ada misalnya video-video banyak ya tersebar ya mobil tiba-tiba jalan cepat, ada orang yang menyeberang ya, semestinya ini ya kalau dipikir-pikir mestinya sudah mati, tapi karena belum ajalnya ya ada saja jalan tiba-tiba dia tetap masih bisa hidup. Ya. Tapi ada lagi yang tidak disangka-sangka, kelihatannya dia sehat walafiat, tiba-tiba ajalnya datang. Ya, dia lagi baca berita, tiba-tiba sakratul maut. Ya, tidak pernah ada orang yang tahu kapan ajalnya. Ya, maka ya inilah kita menjadi motivasi untuk kita itu beramal. Jangan menunda-nunda. Ya, jangan mengatakan besok. Ya, siapa tahu? Ya, tiba-tiba keluar dari masjid, tiba-tiba datang ajalnya. Ya, alhamdulillah kalau ajal datang kita lagi ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau lagi maksiat, nauzubillah. Ya, baru-baru ini masya Allah ada seorang ulama hadis dari ya, Pakistan atau mana ya, itu masya Allah sakratul maut ketika sedang mengajar ya Al-Quran. Viral itu videonya ya. Baru-baru ini, masya Allah, sangat indah sekali jemaah sekalian. Lagi mengajar Al-Quran, ya mengajar hadis, ya tiba-tiba datang ya ajalnya. Ya, tapi bagaimana lagi kalau seandainya seseorang yang mungkin dia lagi berzina, ya misalnya tiba-tiba datang ajalnya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, maka hati-hati jemaah sekalian, kita usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, kita ini tidak tahu kapan ajal, maka beramallah terus sampai ya ajal itu datang menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya yakin. Yakin itu di sini kata para ulama tafsir adalah kematian. Ya, di sini juga Allah mensifati kematian sebagai keyakinan. Ya, karena mati itu sebuah hal yang pasti. Tidak ada orang yang bisa ya lolos dari yang namanya maut. Kalau memang sudah waktunya pasti dia akan mati. Ya. Kemudian yang dituliskan lagi adalah amalnya. Ya, semua amalan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keadaannya di akhirat nanti. Ya, apakah dia min ashabil jannah, apakah dia termasuk dari penghuni surga atau penghuni neraka, itu juga sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dituliskan takdirnya sebelum dia lahir ke atas muka bumi ini. Ya. Jadi inilah catatan yang dicatatkan malaikat di dalam rahim. Dan catatan ini jamaah sekalian tidak bertentangan dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ada catatan di dalam rahim, ada catatan di Lauhul Mahfuz. Catatan di Lauhul Mahfuz ini jamaah sekalian adalah catatan takdir yang dituliskan oleh Allah SWT di dalamnya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi bi 50,000 sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan atau menuliskan takdir semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi tidak ada satupun ya keadaan yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang keluar dari catatan Lauhul Mahfuz. Nah, baik, silakan dilanjut. Akhir seorang hamba di hari kiamat nanti hanya ada satu, antara bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Hal ini seperti yang Allah juga tegaskan di dalam Al-Quran. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum sakiyun wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Hud ayat 105. Nah, ini jamaah sekalian, faidah lainnya yang dapat kita ambil, bahwa di hari kiamat nanti itu keadaan seorang hamba hanya satu saja, yaitu antara dia bahagia selamanya atau dia sengsara selamanya.
Syaqiyun au sa'id. Syaqiyun itu artinya dia sengsara, celaka. Sa'id itu artinya bahagia. Makanya kalau ada namanya di sini Sa'id, ya maka itu artinya dia itu bahagia. Ya. Kakek kami namanya Ide Said. Nah, Said itu ya bahagia. Ya. Ya, jadi Said itu artinya bahagia. Ya, jangan kasih nama Syaqi. Ya, Syaqi itu artinya celaka. Ya, kalau Syauqi boleh. Syauqi itu artinya yang dirindukan. Nah, ya, jadi hati-hati ya. Beda-beda sedikit saja, ya bisa beda maknanya. Ya. Atau ada kisah-kisah lucu ya, tidak tahu benar atau tidak. Ya. Ada yang dikasih nama Tony, ya. Ketika ditanya, ini nama dari mana? Oh, ini dari Quran. Ya. Dari mana? Mana ayatnya? Minasyaitonir rajim. Ya. Tapi ini ya Tony di sini tidak ada di Tony ya. Ya Tony bukan dari syaitan ya. Ya. Minasyaitonir rajim ya. Dia potong itu. Ya, tapi tidak ya, Tony bukan dari syaitan ya. Intinya jamaah sekalian ya, kasih nama anak itu yang baik. Ya, jangan kasih nama yang buruk. Nah, ya intinya jamaah sekalian, akhiran seorang hamba itu hanya satu. Ya, apakah dia bahagia selamanya, yaitu masuk ke dalam surga abadi kekal di dalamnya, atau dia sengsara selamanya, itu masuk ke dalam neraka, dia sengsara selama-lamanya. Nah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 105, ketika hari itu datang, yaitu hari kiamat, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka manusia itu ada yang syaqiyyun, ya ada yang sengsara, ya wa sa'id, dan ada orang yang bahagia selamanya. Semoga kita semua ini termasuk golongan yang sa'id biidznillah ta'ala. Ya, kita berdoa jamaah sekalian. Ya, apa gunanya kita ini bahagia di dunia kalau sengsara di akhirat? Ya, lebih baik kita ini sengsara di dunia daripada sengsara di akhirat. Ya, tujuan kita ini adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan jamaah sekalian. Jangan membangun dunia lalu kemudian lupa akan akhirat. Ya. Yang paling penting untuk kita bangun itu adalah akhirat kita, karena di sanalah kampung kita. Kita ini penghuni surga, ya. Tetapi ya kita semua diuji oleh Allah SWT untuk turun ke bumi, sebagaimana yang dirasakan oleh ayahanda kita Adam alaihissalam. Ya. Awalnya di surga, lalu kemudian diuji oleh Allah SWT untuk ya turun ke bumi. Maka rumah kita itu sebenarnya di surga. Kita harus kembali ke sana. Ya, maka jangan kita ya sampai lalai di dunia ini sehingga kita ya lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jadi orang yang bahagia. Bismillah taala. Nah, silakan. Seseorang hendaklah beramal saja sebaik mungkin untuk urusan dunia atau akhiratnya, meskipun takdirnya telah dituliskan. Hal ini karena manusia tidak mengetahui apa yang dituliskan baginya, dan juga karena setiap manusia tidak dituliskan baginya kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan. Nah, ya mungkin ini pertanyaan yang pekan lalu ya. Bukankah sudah dituliskan ya bahwa semua sudah dituliskan? Kalau begitu kita ya sudah kita berpangku tangan saja ya. Tidak usah beramal baik urusan dunia ataupun akhirat. Ya. Kita katakan tidak jamaah sekalian. Kita kan tidak tahu apa yang dituliskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beramallah saja. Ya. Kita tidak tahu ya apa yang Allah tuliskan bagi kita, karena kita tidak mengetahui hal gaib, maka beramallah saja ya. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan itulah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya. Apa yang kita lakukan itulah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Misalnya saya minum, ya. Saya minum dulu ya. Minum. Ini sudah ditulis sebelum saya lahir ke dunia. Ya. Jadi beramal saja dulu. Ya.
Jangan mengatakan saya mau minum, tapi insya Allah sudah dituliskan antum tidak mau minum. Ya, berarti antum tidak dituliskan untuk minum itu karena ya antum tidak mau melakukan. Jadi bisa dipahami ya. Makanya Nabi SAW ya ketika menjelaskan takdir kepada para sahabat, ya ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita duduk saja berpangku tangan dengan takdir kita? Ya, Nabi mengatakan, ya i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, bekerjalah, ya. Maka semua akan dimudahkan ya sesuai dengan tulisannya. Ya. Karena Allah SWT itu tidak menuliskan kecuali dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi lakukanlah, maka itulah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya mudah saja ya jemaah sekalian ya. Setelah ini kita akan membahas tingkatan memahami takdir ya supaya lebih jelas lagi. Ya. Jadi intinya ya beramallah saja baik urusan dunia ataupun akhirat ya dengan sebaik-baiknya ya karena sesungguhnya itulah insyaallah yang dituliskan oleh Allah SWT bagi kita. Ya. Jangan ada orang seperti ini. Ya, misalnya dia mengatakan kalau begitu saya berzina saja, kemudian nanti saya katakan ini kan sudah dituliskan oleh Allah. Boleh tidak mengatakan seperti itu? Tidak boleh jemaah sekalian. Dari mana antum tahu kalau antum dituliskan berzina? Dari mana antum tahu? Kenapa antum tidak bilang saya pergi sholat saja karena ini sudah dituliskan oleh Allah? Ya, antum kan tidak tahu apa yang antum dituliskan oleh Allah. Ya, seperti itu. Ya, maka ya beramallah dengan sebaik-baiknya ya insyaallah ya itu adalah yang dituliskan Allah bagi kita semuanya. Nah, ya jadi ya ini jamaah sekalian yang harus kita pahami, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah saja ya karena semua akan dimudahkan sesuai dengan yang dituliskan baginya. Nah, silakan. Tingkatan memahami takdir. Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang azali sebelum penciptaan semua makhluk, semua hal yang akan terjadi di masa depan. Allah telah menuliskan ya, ini yang pertama ya, harus disebutkan A, B ya, ini yang B. Yang kedua, Allah telah menuliskan ilmunya tersebut di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah tidaklah terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya. Yang keempat, semua yang telah ditakdirkan terjadi merupakan ciptaan Allah. 6. Ini tingkatan memahami takdir. Ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengetahui dengan ilmunya yang azali. Azali itu adalah zaman di mana belum ada makhluk. Zaman yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dengan zaman azali. Ya. Jadi tingkatan pertama memahami takdir bahwa kita meyakini bahwa Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang azali semua hal yang akan terjadi di masa depan. Ya. Jadi misalnya saya minum ini, saya minum lagi misalnya, ya. Ini Allah sudah tahu bahwa saya akan minum ya di ilmunya yang azali sebelum penciptaan ya makhluk. Ya, karena Allah SWT itu mengetahui semuanya. Ya, yang akan terjadi di masa depan Allah SWT itu sudah mengetahui semuanya. Ya, ini tingkatan yang pertama ya. Ya, bahwa ya Allah SWT sudah mengetahui semua yang akan terjadi sebelum semuanya diciptakan. Baik. Ya. Dan ini jamaah sekalian, ini penting ya. Karena kelompok sesat yang paling pertama keluar dari Islam itu adalah kelompok Qadariyah ya, yang berbicara masalah takdir. Yang dia mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ya, saya minum lagi, jangan. Ya. Habis waktu. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa ya innal amra unuf. Ya, ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya tentang Qadariyah ini ya. Yang mereka mengatakan bahwa al-amra unuf ya, sebuah perkara itu baru. Artinya tidak diketahui oleh Allah SWT kecuali setelah terjadi. Ya.
Ini muncul pemikiran ini di akhir era sahabat. Ya. Di masa yang ketika itu wallahualam Abdullah bin Umar masih hidup. Ya, bahkan perkara ini diangkat kepada Abdullah bin Umar, ya radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya mengatakan, ya kasih tahu bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri darinya. Ya, itu bukan ya bagian dari ajaran Islam. Ya, menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, bahkan apa yang terjadi di surga dan neraka nanti itu sudah Allah tahu. Ya, makanya itu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang ya kehidupan akhirat, surga dan neraka. Itu semua bersumber dari Allah yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Jadi Allah SWT telah mengetahui semua yang akan terjadi di masa depan sejak zaman azali. Baik, ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-kitabah, bahwa apa yang Allah telah ketahui akan terjadi nanti itu semuanya dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi apa yang dituliskan di Lauhil Mahfuz itu bukan ya bahwa Allah memaksa kita, tidak. Apa yang dituliskan di Lauhil Mahfuz itu adalah ilmu Allah yang tahu bahwa oh ini fulan nanti kalau dia hidup dia akan melakukan seperti ini dengan ikhtiarnya dia. Jadi kita ini tidak terpaksa melakukan sesuatu. Kita ini memiliki ikhtiar, pilihan. Ya, jadi tidak boleh ada yang ya bermaksiat lalu kemudian dia katakan, wah, ini kan sudah dituliskan oleh Allah SWT. Ya. Tidak jamaah sekalian. Yang Allah tuliskan itu adalah bahwa Allah itu tahu kamu itu akan memilih untuk berbuat maksiat. Itu pilihanmu. Bukan karena Allah memaksa kamu untuk melakukannya. Kita ini terpaksa tidak jamaah sekalian kalau melakukan maksiat. Terpaksa tidak? Ya. Tidak terpaksa. Ya. Kecuali kalau dipaksa itu tidak dapat dosa. Misalnya ada orang puasa, ya. Kemudian dia ya diikat tangannya, ya, lalu kemudian dikasih minum. Ya. Ini kan maksiat, tapi karena dia itu terpaksa, maka tidak ada dosa. Tapi kapan orang berbuat maksiat dengan kehendaknya, ikhtiarnya, ya, di bulan suci Ramadan dia cokok-cokok, dia minum, dapat dosa atau tidak? Dapat. Dia dipaksa tidak sama Allah untuk bermaksiat? Tidak. Siapa yang paksa? Tidak ada yang paksa. Apa yang Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz itu adalah bahwa Allah itu telah tahu dengan ilmu yang azali bahwa oh fulan ini nanti dia akan berbuat seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada paksaan jamaah sekalian. Nah, ini ada kelompok Jabariyah namanya. Termasuk kelompok Qadar. Jadi masalah qadar ini banyak kelompok sesat yang keluar. Ya, kelompok Jabariyah itu mengatakan bahwa makhluk itu terpaksa melakukan maksiat. Ya, terpaksa melakukan maksiat karena itu sudah dituliskan oleh Allah baginya. Ya, tidak jamaah sekalian. Makhluk itu tidak terpaksa melakukan maksiat. Dia bisa meninggalkan maksiat. Ya, dan kapan seorang itu dipaksa melakukan maksiat tidak ada dosa. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Sudah azan? Belum. Kok cepat? Ya, mungkin di setel 10 menit lebih cepat ininya, HP-nya. Ya. Intinya jamaah sekalian, ya. Jadi ini, ya Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan Allah telah menuliskannya, ya karena Allah telah mengetahui. Ya, karena Allah telah mengetahui. Ya, ini dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ya, di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini tingkatan yang kedua ya. Jadi al-ilm, kemudian al-kitabah. Ya, penulisan. Kemudian tingkatan yang ketiga, bahwa semua yang telah ditakdirkan oleh Allah tidaklah terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya. Ya. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ada yang berkehendak selain Allah, maka berarti ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit yang menurunkan hujan itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsunami yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Covid yang datang itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Matinya seorang hamba, hidupnya seorang hamba itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan daun yang jatuh dari pepohonan itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya al-masyiah. Ya, kehendak. Ya. Dan kehendak ini jamaah sekalian juga ya mencakup hal-hal yang bersifat buruk bagi manusia. Ya. Perbuatan maksiat yang terjadi di atas muka bumi itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak menyukainya. Dia terjadi atas izin Allah, tapi Allah tidak menyukainya. Ya, ini harus dipahami ya. Ya, mungkin ada yang mengatakan, wah, ini kan maksiat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan na'am, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu tidak menyukai ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak terjadinya maksiat? Karena di sana ada hikmah. Ya. Dengan adanya maksiat turunlah yang namanya Quran, diutuslah yang namanya nabi dan rasul, ada surga dan neraka. Ada hikmah di baliknya. Ya. Allah berkehendak adanya ya maksiat meskipun Allah tidak suka itu, ya. Karena ada hikmah di baliknya. Ya, permisalannya seperti ini. Syekh Utsaimin ya memberikan permisalan orang tua, ya, orang tua. Anaknya sakit. Ya. Anaknya supaya dia bisa sembuh dan bisa tersenyum lagi anaknya, ya perlu untuk dibelah perutnya, operasi, ya supaya bisa tersenyum lagi anaknya, bisa sembuh. Ya, kira-kira orang tua ini, ya mau tidak kalau anaknya tersenyum lagi? Mau tidak? Mau ya? Tapi harus dulu dioperasi. Ya, saya rasa tidak ada orang tua suka kalau anaknya dioperasi, dibelah perutnya. Tapi ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, yaitu bisa bahagia lagi anaknya. Jadi dia berkehendak, dia bilang ya sudah tidak apa-apa dok, silakan dioperasi, yang penting anakku bisa sembuh. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Adanya maksiat ini tidak disukai oleh Allah SWT. Allah berkehendak ya sudah ada maksiat, ya tapi ada hikmahnya. Ya, Allah berkehendak itu terjadi, ya tapi Allah tidak senang itu. Ya, dan kenapa Allah berkehendak? Karena ada hikmahnya, ada surga, ada neraka, ada rasul yang diturunkan, ada Al-Qur'an, ya dan nabi-nabi yang diutus, ya. Maka ini jamaah sekalian, ya, semua yang terjadi ya di alam semesta ini, bahkan itu pun maksiat, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan bahwa maksiat itu bukan kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, ya, di samping ada kehendak Allah, di sana juga ada kehendak makhluk. Jadi makhluk itu berkehendak juga. Ketika makhluk berkehendak untuk bermaksiat, kemudian itu terjadi, berarti itu Allah SWT juga berkehendak terjadinya itu. Ya, tetapi makhluk ini akan mendapatkan hukuman atas pilihannya. Ya, karena Allah SWT sudah mewanti-wanti kalau kamu memilih ini, ya kamu akan mendapatkan ini balasannya, hukumannya. Ya, dan Allah tidak senang itu. Ya. Jadi intinya jamaah sekalian, di sana ada kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki, ya kemudian dia terjadi, maka itu juga dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi bukan berarti setiap yang terjadi itu otomatis Allah itu ridha, tidak. Karena maksiat itu terjadi atas kehendak Allah juga. Ya, setelah kehendak makhluk, ya tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya jangan sekalian, jangan ada yang mengatakan bahwa maksiat itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak kauni namanya. Ya, dia terjadi atas kehendak Allah, tetapi di sana ada kehendak makhluk. Ya, ada masyiahnya juga makhluk. Kemudian yang terakhir, bahwa ya tingkatan terakhir, semua yang telah ditakdirkan terjadi merupakan ciptaan Allah. Ya, jadi perbuatan maksiat juga adalah ciptaan Allah SWT. Ya, Allah tidak senang maksiat, tetapi ya dia terjadi karena ada hikmah. Ya, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT itu tidak senang yang namanya maksiat. Ya, jadi tidak boleh dikatakan ya bahwa perbuatan maksiat itu ya adalah bukan bersumber dari Allah SWT. Ya, maksudnya bukan Allah yang ciptakan, Allah yang ciptakan itu. Ya, dan Allah membolehkan dia terjadi ya karena ada hikmah. Sekali lagi ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan itu bukan bersumber dari Allah, ya berarti ada pencipta selain Allah SWT. Ya, seperti itu. Jadi ini ya hal yang harus kita pahami berkaitan dengan takdir. Ya, masalah qadar ini ya ini jangan terlalu banyak difikirkan ya dan dipertanya-tanyakan. Ya, karena sebagaimana kita sampaikan, banyak kelompok sesat keluar dari
ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ya masalah qadar. Ya adanya Jabariyah, kemudian adanya menafikan ilmu, ya ada yang menafikan ciptaan, ya martabat ciptaan ini. Mengatakan perbuatan buruk itu bukan ciptaannya Allah. Ya sehingga ya para ulama mengatakan mereka ini meyakini ada dua Tuhan. Ya yaitu Tuhan baik dan Tuhan yang buruk. Ya kalau bukan bersumber dari Allah berarti ada Tuhan selain Allah SWT. Ya, seperti itu ya. Jadi ya itu adalah ciptaan Allah, tapi sekali lagi Allah tidak ridho dengan hal itu. Ya dan Allah telah mewanti-wanti kalau kamu melakukan seperti itu maka kamu akan mendapatkan hukuman. Baik, kita cukupkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.